datang di Gibeon Church. Senang sekali melihat Anda semuanya di tempat ini. Saya percaya ini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan di dalam kasih karunia yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Saya percaya setiap minggu kita membaca katekismus. Ini bukan suatu hanya kebiasaan, tetapi katekismus ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjawab pertanyaan dasar doktrin kekristenan, sehingga saudara dan saya bisa dikuatkan imannya dan mengenal apa sih sebenarnya iman Kristen yang sejati. Nah, hari ini kita akan memasuki katekismus minggu yang ke-23. Saya akan bertanya, kemudian kita akan sama-sama membaca tulisan yang berwarna kuning. Mengapa penebus harus Allah sejati? Karena dengan keadaan sebagai yang ilahi, ketaatan dan kesengsaraannya dapat sempurna dan efektif. Dan juga agar dia dapat menanggung murka Allah yang adil terhadap dosa dan mengalahkan kematian. Ayat yang akan kita baca bersama-sama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24. 1, 2, 3. Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, kalau saudara sadar, saudara perhatikan problem di dalam dunia ini, saudara bisa sebutkan mungkin masalah kesengsaraan, kejahatan, bencana alam pun, sakit penyakit, kerusakan bahkan kematian. Bukanlah hanya problem fisik, mental, psikologis, atau hal yang lainnya. Bahkan bukan hanya kerusakan moral saja, itu ada akarnya, saudara. Kalau saudara sadar bahwa akar dari problem dalam dunia ini itu adalah problem dosa. Semuanya itu kejahatan, kesengsaraan, apapun itu. Kalau saudara telusuri, sumbernya adalah dari dosa. Bila saudara manusia yang berdosa itu di dalam hati, dengki, amarah, benci, iri hati, keegoisan, keserakahan, kerakusan dan lain sebagainya. Jadi penyebabnya adalah dosa itu sendiri. Juga dengan bumi ini. Kalau saudara perhatikan banyak bencana alam di kanan kiri. Itu pun karena kita hidup di dalam dunia dan bumi yang dikutuk dan menuju kepada kebinasaan. Maka problem-problem itu ada di dalam sekitar kita, saudara. Nah, bila demikian, bila penyebabnya dan sumber dari semua problem kita ini adalah dosa. Hal itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Karena manusia pun berdosa. Bila problem itu ada di dalam diri kita sebagai manusia, maka kita tidak bisa menjadi jawabannya, saudara. Bila problem kita dosa, itu adalah hal ilahi, hal spiritual, maka jawabannya dan solusinya haruslah dari yang ilahi. Amin, saudara. Oleh sebab itu, problem kita hanya bisa diselesaikan oleh Allah sendiri. Dan karena Allah itu maha adil, dosa itu harus dihukum. Dan saudara dan saya gak mampu menanggung hukuman dosa dan murka Allah semestinya. Yang bisa menanggungnya adalah Allah sendiri. Amin, saudara. Bila Allah yang maha kasih dan juga maha adil, maka harus dialah sendiri yang menjadi solusinya. Oleh sebab itu penebus kita itu haruslah Allah juga. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia dengan kepenuhan Allah, dia 100% manusia, dia 100% Allah. Dialah sendiri yang menjadi penebus kita, dia pengganti kita. Saudara dan saya, bila saudara dan saya berdosa, saudara dan saya tidak hanya berdosa pada diri kita atau pada orang lain. Tetapi yang terutama bila kita berdosa terhadap Allah yang maha kudus. Kekudusan Allah lah yang kita langgar, saudara. Oleh sebab itu dialah yang harus menjadi jawaban kita. This is the good news. Saya gak tahu bila Allah tidak pernah datang dan menyelesaikan problem kita yang terutama yaitu dosa. Maka saudara dan saya sampai saat ini pun masih terpuruk di dalam dosa dan kutuk maut. Oleh sebab itu saudara, kita bersyukur bahwa Allah yang maha adil dan juga Allah yang maha kasihlah yang menjadi solusi dan menjadi penebus kita. Sehingga saudara dan saya
bisa dipulihkan kembali dari keadaan kita yang berdosa ini. Amin saudara. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akan merenungkan kebenaran dari katekismus hari ini. Bahwa saat kita berdosa, kita tidak hanya berdosa pada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Tetapi yang terutama kita melanggar hukum dan kekudusan Allah. Kita akan datang dengan hati yang terbuka kepada Dia dan transparan. Kita membawa diri kita. Kita sama-sama berkata, Tuhan, kami tahu Tuhan dan kami sadar hari ini bahwa saat kami melanggar hukum-Mu, kami telah berdosa terhadap Engkau. Mari sama-sama kita datang dengan doa pertobatan hari ini. Biarlah Sang Penebus itu kembali meneguhkan kasih-Nya dalam kehidupan kita semua. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa problem kami dosa telah diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Dia yang mati menggantikan kami. Kekudusannya dan ketaatannya yang sempurna menanggung semua siksaan. Demi menggantikan kami Tuhan. Sehingga kami yang harusnya menerima maut, menerima siksaan dan murka Allah ini bisa diselamatkan dan menerima kebenaran yang dari Engkau. Dan hari ini kami datang dengan ucapan syukur bahwa kami bisa bersembunyi di balik kebenaran Kristus yang menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami dan hati kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.